Kita semua masih belum bisa tidur setelah pertandingan kemarin. Indonesia kalah 3-2 dari Arab Saudi. Dan yang paling menyakitkan bukan cuma hasilnya, tapi cara kita kalah. Karena yang terjadi di lapangan malam itu bukan kekalahan yang wajar. Bukan karena kita kalah kualitas, tapi karena kita kalah oleh sesuatu yang lebih dalam. Eksperimen. Eksperimen dari seorang pelatih yang datang membawa nama besar, tapi belum memahami sepenuhnya karakter, emosi, dan semangat dari tim ini. Tim yang sudah berjuang dari nol, dengan darah, keringat, dan air mata. Patrick Kluivert datang membawa harapan besar, tapi yang kita lihat di ronde 4 justru kebingungan. Formasi yang berantakan, keputusan-keputusan aneh yang bikin jutaan supporter menjerit frustrasi di depan layar dan di tribun stadion. Di awal pertandingan sempat ada harapan gol dari Kevin Dix lewat penalti. Seluruh negeri bersorak. Kita semua berpikir, mungkin inilah malamnya, malam pembuktian Garuda. Tapi kemudian, semuanya berubah. Arab Saudi membalikan keadaan. 3 gol. Dengan mudah, memanfaatkan kesalahan demi kesalahan dari lini kita sendiri. Dan ketika peluit panjang berbunyi, yang tersisa hanyalah hening dan kecewa yang dalam. Beberapa jam kemudian, Kluivert muncul di konferensi pers dan berkata, "Spacing antar pemain terlalu jauh." Dan di situ seluruh pendukung sepak bola Indonesia terdiam. Karena semua orang tahu, kalau spacing terlalu jauh, siapa yang mengatur jarak itu, coach? Siapa yang menyusun formasinya? Kesalahan pertama, eksperimen formasi yang gagal. Kluivert mencoba sesuatu yang baru, tapi salah waktu. Di laga sepenting ini, saat tiket ke Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di depan mata, bukan waktunya untuk bereksperimen. Tim ini sudah punya identitas. Kita tahu bagaimana cara mereka bermain ketika percaya diri. Pressing cepat, umpan pendek, dan koordinasi antar lini yang rapat. Tapi malam itu, jarak antar pemain begitu lebar. Arab Saudi dengan mudah menembus tengah, dan lini pertahanan kita seperti kehilangan arah. Eksperimen yang katanya untuk melihat potensi pemain, malah berubah jadi bumerang mematikan. Kesalahan kedua, Yaakob Sayuri dipaksa jadi fullback. Yaakob bukan back sayap, dia wingback. Pemain yang tugas utamanya menyerang, menekan lawan, membantu overlap, menciptakan peluang dari sisi kanan. Tapi entah apa yang ada di kepala Kluivert, Yaakob ditempatkan terlalu dalam, dan hasilnya fatal. Yaakob melakukan pelanggaran di kotak penalti yang berujung gol untuk Arab Saudi. Statistik menunjukkan, rating Yaakob malam itu hanya 5,8, terendah di antara pemain kita. Bukan karena dia buruk, tapi karena dipaksa bermain di posisi yang bukan miliknya. Eksperimen yang tidak perlu, dan justru mengorbankan pemain sendiri. Kesalahan ketiga, lini tengah yang kehilangan kendali. Mark Klok dan Beckham Putra dipercaya jadi starter, 2 pemain dengan menit bermain tinggi di Liga 1. Tapi malam itu, kualitas mereka tak tampak. Klok kehilangan bola di area berbahaya. Media bahkan menyebut Klok sebagai lubang besar di tengah lapangan, sementara Beckham gagal mengontrol tempo, gagal menekan, gagal menciptakan peluang. Kesalahan keempat, tidak ada kreativitas, tidak ada gol dari permainan terbuka. 2 gol Indonesia malam itu semuanya dari penalti. Tak ada satupun dari open play. Kluivert bahkan berkata, "Saya ingin meninju wajah saya sendiri karena kami tidak bisa mencetak gol dari permainan terbuka." Tapi coach, seharusnya kamu tidak perlu meninju siapapun. Cukup meninjau taktikmu sendiri. Karena jika sebuah tim tidak bisa mencetak gol dari permainan terbuka, itu berarti tidak ada koordinasi di lini depan. Tidak ada variasi serangan. Tidak ada kejelasan siapa pengatur tempo, siapa eksekutor. Dan itu sepenuhnya tanggung jawab pelatih. Kesalahan kelima, kepemimpinan yang kehilangan arah. Banyak yang bilang Kluivert tampak pasif di pinggir lapangan.
Bahkan asistennya yang lebih sering berteriak memberi instruksi. Sementara pelatih kepala berdiri diam seolah menunggu keajaiban turun dari langit. Padahal dalam sepak bola, energi pelatih adalah bahan bakar utama pemain. Kalau pelatihnya datar, pemain kehilangan nyalinya. Kalau pelatihnya percaya, pemain bisa melawan siapapun. Dan malam itu kita tidak melihat bara itu lagi. Tim ini kehilangan semangatnya karena kehilangan sosok pemimpin yang membakar api juang mereka. Kekalahan ini memang belum mengubur harapan menuju Piala Dunia 2026. Masih ada jalan. Tapi jalan itu kini penuh kerikil. Karena kepercayaan supporter mulai terkikis. Kita bukan marah karena kalah. Kita marah karena tahu tim ini bisa lebih baik dari ini. Kita marah karena tahu ada pemain yang pantas diberi kesempatan, tapi dibiarkan duduk di bangku cadangan. Kita marah karena sudah terlalu sering melihat kesalahan yang sama berulang lagi dan lagi. Tapi di balik semua amarah ini, ada cinta yang besar untuk Garuda. Kalau kamu juga resah dan masih melihat ada kesalahan yang belum disebut, tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi. Dengan kepala dingin, tapi hati yang tetap menyala. Kamu nggak sendiri, bro. Kami semua sedih, tapi tetap percaya.